Pasti Badung, podcast siswa Global Di Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Semangat pagi, sahabat Global Di Badung. Kali ini bersama saya Nidia dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Global Di Badung, pasti aktif, pasti kreatif, dan pasti inovatif. Oke, jadi di podcast kali ini ya, kita akan berbincang-bincang mendengarkan sharing informasi dari SMK TI Bali Global Jimbaran. Boleh dong Bapak perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Nidia ya. Ya, bener banget Pak. Perkenalkan, saya Iwayan Gede Narayana. Saya adalah kepala di SMK TI Bali Global Jimbaran. Jadi Jimbaran ujungnya selatan. Kalau ke Boiwo kan tengah-tengah nih. Ya, bener banget Tapi Pak. sama-sama Badung. Iya. Benar-benar. Oke, langsung aja ya saya bertanya ini Pak ya. Bagaimana perjalanan karir Bapak memimpin sekolah ini Pak? SMK TI Bali Global Jimbaran. Baik. Mungkin sebelumnya karir saya di sana? Karir dari awal karir. Boleh deh, karir di mana aja boleh Pak. Bisa disebutin deh satu-satu. Jadi sebelum saya sekarang berada di SMK TI di Bali Global di Jimbaran, pertama kali saya bekerja 2005 mulai magang itu di Stikom Bali. Widih, di Stikom Bali 2005 ya Pak. ya, lalu IT support di sana sampai dengan tahun 2010 saya pindah atau mutasi itu ke SMK TI Bali Global Denpasar. Jadi mungkin kalau Pak Indra, kepala Bapak SMK Indra. TI Badung itu memang benar-benar jadi teman yang selalu mendampingi pada saat itu. Karena kita satu tim dulu 2010. Berarti udah dari dulu temenan ya Pak? Sudah 2010. Bahkan Wih. Pak Indra itu kenalnya bukan dari saya dulu, tapi almarhum bapak saya. Oh gitu. Iya, almarhum berarti bapak nurun saya. ya Pak ya? Iya. Nurun. Lalu 2010 saya di Denpasar, waktu itu ditugaskan di kepala program studi RPL. 2014 saya kembali lagi ke Stikom, dan di Stikom itu saya berada di staf penjaminan mutu. 2018 saya di kepala bagian kemahasiswaan Stikom Bali, dan 2020 pas pandemi itu dipindah tugaskan ke SMK TI Bali Global Jimbaran sampai sekarang. Berarti baru memasuki 3 tahun di sana. Saya juga mau nanya nih, kemarin Bapak sempat kuliah di Stikom, ambil jurusan apa? Kalau kuliahnya nggak di Stikom. Oh, nggak Stikom gitu. Saya itu S1-nya di, kalau sekarang udah universitas ya, Universitas Asia Malang. Oh, Asia Malang. Iya. Oke. Lalu untuk di S2-nya itu Universitas Amikom. Oh, berarti Jogja. udah S2 sekarang Mbak ya? Sudah Widih, S2. keren Bapaknya nih. Sudah Boleh S2. dicontohin ya teman-teman. Oke, jadi kan ini kemarin sempat marak COVID-19 Pak ya? Oke. Setelah pandemi ini berakhir, kira-kira apa sih perubahan yang dialami dalam sistem belajar di SMK TI Bali Global Badung? SMK Jimbaran, TI ya. Jimbaran. Jimbaran yang ada di Badung. Oh, iya. boleh. Ya, gini, sebenarnya gini nih ya. Saat pandemi COVID itu kan yang berubah bukan hanya kita yang ada di aktivitas di luar rumah itu ke dalam ruangan. Iya, benar Tapi banget. cara belajar, cara mereka berpikir itu merubahnya kan nggak langsung. Iya. Karena apa, dari mindset anak-anak itu merasakan bahwa yang biasanya datang ke sekolah, biasanya ketemu guru BK, ketemu teman-teman, senyum, tiba-tiba harus depan laptop, depan komputer. Padahal yang sebelumnya ketemu aja, Iya. itu nggak ngomong, Iya, tapi benar tetap banget. main game karena itu kan jadinya hal yang menuntut sekali bahwa kalau kita ingin seperti yang kita lakukan sebelumnya, itulah yang terjadi. Namun ternyata perubahan itu tidak signifikan membuat mereka senang, malah membuat mereka itu makin stres. Karena apa? Karena bukan hanya dalam sistem pembelajaran saja, komunikasi mereka sangat komunikasi mereka itu Sangat dibatasi ya sangat Pak dibatasi. ya. Nah, maka dari itu pada saat itu terjadi, yang kita perbaiki di sana adalah komunikasi. Benar. Komunikasi, lalu penyampaian materi dari guru ataupun pendidik. Saya pun Sekarang kan masih menjadi dosen dari tahun 2010,
bahwa pada saat kita mengajar online, cara kita mengajar tuh harus berbeda dengan cara kita mengajar offline. Bener banget Pak, biar mereka tuh nggak bosen di rumah Iya, aja ya Pak ya. Apalagi kita dapat lockdown juga ya Pak ya. Iya, dapat Kita nggak lockdown dikasih hampir keluar. beberapa bulan seperti ini kok. Jadi yang saya lihat itulah perubahan sikap mental. Iya bener Ya, banget. mereka pada saat selesai pandemi ketemu orang tuh takut. Bener, apalagi udah keseringan di rumah Pak ya, keseringan nggak di tatap rumah. muka gitu Iya, ya. benar sekali. Makanya itu yang menjadi PR kita setelah mereka setelah pandemi Iya. masuk lagi. Bagaimana cara mereka bertutur kata, bagaimana cara mereka bangun paginya, dan bagaimana cara kita melihat dari sisi pembelajaran. Ya kadang mereka mungkin ya kalau online belajarnya tiba-tiba ketiduran. Oh iya atau, bener banget. Setelah mungkin- absen tidur Pak ya. Ya gitu kan. Tapi sekarang kan harus mereka penuh. Jadinya ada seperti istilahnya transisi. Transisi seperti ya, itu iya. yang kita perbaiki sebelumnya. Bener banget Pak. Kemarin Bapak juga sempat mengalami lockdown. Itu kira-kira Bapak ngapain aja sih di rumah? Kalau karena lockdown, karena saya kebetulan di SMKTI, kemarin itu saya lebih banyak buat beberapa video pembelajaran. Namun videonya nggak saya upload. Nggak, jadi hanya pembelajaran saja. Jadi saya buat beberapa video pembelajaran, saya nulis. Baca buku. Kalau baca buku ini ngurangin stres sebenarnya. Dan Iya, saya bener banget. bukan tipe orang yang suka main game. Oh gitu, Ya, Bapak nggak suka game nggak berarti? suka main game. Maka malah stres saya itu karena saya nggak bisa nonton bola. Oh gitu, Bapak suka bola juga ya? Suka banget. Bapak kira-kira kemarin bola apa nih Pak? Sepak bola apa? Tim Kalau apa nih? saya, kalau tim di Indonesia ya, Iya. tetap Bali United. Wih, Nah, keren gitu. nih. Buat teman-teman yang suka Bali United, ini bapaknya suka juga loh. Jadi kan selama pandemi siswa itu kan ada di rumah aja Pak ya. Kita kan bahkan dibatasin untuk ke sekolahnya Pak ya. Kira-kira apa sih? Ada perubahan nggak kira-kira dari siswa ke sekolah? Mungkin dari tingkah lakunya, cara berbicaranya. Mungkin Bapak bisa beritahu kita. Kalau itu pasti ada. Masih ada ya? Mungkin Pak, India ya? sendiri nggak merasakan hal itu. Iya Tidak- benar banget. Tidak perlu guru ya, tapi kita sama teman itu ada sedikit perbedaan. Iya, benar. Biasanya kita ngobrol, misalkan apa kabar, gimana Iya. filmnya kemarin, tiba-tiba diam. Diam Karena aja ya. takut kan, mungkin karena banyak hal lah. Seperti misalkan nggak pede, itu hal terjadi. Iya benar seperti banget itu. Pak. Dan itu yang kita perbaiki selama 3 bulan pertama anak-anak itu masuk ke sekolah. Oh gitu. Jadi kita nggak pure pelajaran. Kita ngobrol gimana kabarnya hari ini. Iya ditanya-tanya dulu ya Pak Iya. ya, biar enjoy dia Gimana ya. selama pandemi. Karena banyak sekali pandemi itu menyebabkan permasalahan di mental. Mohon maaf. Bener banget Pak. Ya. Iya bener banget. Fisiknya bagus, mentalnya bermasalah. Mentalnya bermasalah. Makanya kalau kita pun dulu SMA, saya pun SMA dulu itu masalah mental tuh mungkin dulu itu tidak ada gadget. Iya benar-benar. Ya, Kita kan jadinya- masih seiring kayak gini ya. Iya, kayak gini. Kalau ketemu ya Bicara. ngobrol. Iya. Kalau ketemu ya kegiatan apa. Jadinya kalau sekarang itu kan ketemunya mabar. Iya, Ya ketemunya mabar ya. Sekali ayo ML yuk. Nah, ML yuk. Gitu. Mabar yuk dan segala macam. Tapi itu perubahan itu kita harus ikuti. Kita nggak boleh mengatakan itu jelek tidak. Itu bagus. Namun mungkin kita rubah agar yang jadi yang gamers ini memang benar-benar bisa meningkatkan skill gamersnya. Iya benar banget. Kayak ngikutin turnamen gitu Pak ya. Iya, turnamen-turnamen. Kan bisa menghasilkan pudi-pudi uang ya Pak ya. Benar sekali karena mungkin ini sedikit bahwa di Stikom di SMKTI Bali Global sendiri kita punya kerjasama dengan IVOS. Wow, keren IVOS, nih ya. guys. Bisa. Jadi kalau misalkan adik-adik yang ada di sini kalau mau ke sana jangan pernah ragu. Itu Iya. rumah juga. Iya. Ya, kalau misalkan saya itu rumah pertama, rumah kedua. Iya. Kalau ada di Bandung rumah kedua. Lancong Oke, aja. Jimbaran rumah kedua. Iya, bilang aja mau lancong ke Jimbaran monggo. Silakan. Dibebaskan ya Pak ya. Bebaskan. Ada pertanyaan ya selanjutnya. Seiring berkembangnya teknologi, iptek yang kita tahu ya, ilmu pengetahuan teknologi. Bagaimana cara Bapak dalam mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang IT, Pak? Bisa di-spill dikit dong, Pak? Begini, Ninja jurusannya apa? Saya jurusan multimedia, Pak. Multimedia ya. Kalau dulu
Niti ya, kakaknya Iya, Niti ya? Niti. Niti itu RPL. Iya, RPL. Denpasar, di Denpasar. Denpasar, ya. Iya. Kalau misalkan masalah TI, kan luas ya. Iya, benar banget, Pak. Saya pun orang TI nggak bisa multimedia. Oh, iya. Ya, Gitu. nggak bisa multimedia. Animasi nggak bisa. Semua jenis desain saya bukan yang tidak paham, tapi memang jiwa kurang. Oh, kurang. Iya. Jiwa untuk mencoret, menggores itu kurang. Saya lebih suka ke teknik, dalam sebuah proses IT kan kita RPL itu menjurus. Iya, benar. Kita tanya, mau jadi apa dulu? Iya. Ya, oke, saya mau jadi YouTuber, Pak. Nah, YouTuber tuh apa yang diperlukan? Konten, Pak. Ya, konten. Oke. Kontennya apa? Konten yang mau di up itulah konten-konten yang memang yang pertama yang paling gampang adalah keseharian kita. Benar banget. Bener kan? banget. Yang kedua editing. Iya. Yang ketiga kita tahu software dan hardware. Iya. Kan nggak mungkin kan? Misalkan India pengen jadi YouTuber. Iya. Udah sewa ini, sewa itu. Iya. Kita nggak kerja, kita Iya, udah bener. up. Nanti YouTube kita nanti subscribernya ada 1 juta segala macam. Kalau berpikir seperti itu bagus. Iya. Tapi ilmu yang paling pertama kita kuasai dasarnya, gimana buat konten, copywriting dan yang lain-lain. Siswa kita arahkan ke sana. Mau ngapain nih? Aku suka ini Pak, aku suka otak-atik komputer. Oke, hardware. Komputer. Tapi jangan jurusannya RPL Pak. Nggak apa-apa. Bisa Pak ya, Bisa dibantu dia sama teman-temannya Iya. mungkin yang beda jurusan Oke. ya Pak ya. Multimedia itu kan juga luas. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka kan difokuskan di apa namanya? Salah satu aja misalkan animasi, DKV Iya, gitu. animasi. Kalau sekarang, kalau dulu bebas. Bebas. Multimedia tuh bisa Apapun bisa Pak ya, bisa, multimedia. video bisa, writing bisa, copywriting bisa juga karena itu multimedia juga. Lalu editing gambar juga bisa. Itu yang terjadi. Tuh. Kan banyak juga kasusnya yang jurusannya RPL bisa MM juga dia Sangat Pak. bisa, sangat bisa. Itu kan- Kecuali saya. Oh gitu. Karena saya hampir nggak lulus mata kuliah desain. Oh gitu. Saya ada 4 mata kuliah desain, animasi 1, animasi 2, desain 1, desain 2. Ceritain dong Pak sedikit. Bisa dong, bisa Jadi dikasih gini, tahu. kalau desain 1 itu kan kita buatnya pakai ya kalau sekarang bilangnya saya nggak tahu masih atau nggak, Photoshop sama Corel. Oh iya, di sini juga masih pakai kok. Iya, Photoshop sama Iya. Corel. Photoshop Corel itu kan bukan sekedar ada gambar diedit taruh. Iya, Tapi nempel-nempel gitu iya, ya, nggak Tapi mungkin. kan komposisi warna, Iya. habis itu writingnya gimana, Iya. tulisannya gimana. Yang saya buat itu pokoknya informasinya bagus, penuh, warnanya ngejreng. Oke. Waktu itu bilangnya gini sama dosen saya, udah kamu saya kasih B ya, kenapa gitu Pak? Iya, alasannya banyak, ada warna segala macem. Oke, saya terima. Desain 2, Photoshop juga sama Corel gitu. Itu juga B. Oh, B B itu kan juga. dari teman-teman yang lain A. Yang paling parah tuh animasi 2. Saya hampir nggak lulus. Animasi 2 dimensi ya? Iya, saya hampir nggak lulus. Waktu itu disuruh UASnya buat ikan yang jalan-jalan. Oh, ikan yang jalan-jalan ya. Kan ada apa Oh, ya iya. namanya skripnya ya. Oh, ada skripnya. Skripnya. Ya, benar-benar. Udah saya buatin ikan tapi nggak berbentuk ikan gitu, entah ikan apa gitu. Habis itu jalan, ternyata nggak mau jalan. Oh, Sudah nggak mau nyerah, jalan. saya bilang gini, Pak saya nyerah Pak. Nyerah. Biarin saya nggak lulus. Akhirnya emang nggak lulus. Emang nggak lulus. Ikutlah saya remedi. Oh, gitu. Remedi, saya bilang tanya sama dosennya Pak, ujiannya apa? Kalau ikan-ikan itu lagi, Saya nggak bisa. saya nggak bisa, tapi saya akan belajar Pak. Tapi kalau misalkan nggak ikan-ikan, Bapak kasih soal yang lain, saya nyerah. Waktu itu yang remedi cuma saya aja. Oh, cuma Bapak doang. Yang tertinggal berarti Bapak doang ya? Dia bilang gini, udah kamu buat ikan-ikan aja, kamu gini. Saya belajar sama teman saya yang suka desain, orang TI juga suka desain. Saya belajar 3 hari, ternyata bisa buat ikan. Buat ikannya bagus, mau jalan. Meskipun jalan cuma gini, tek, lagi bolak-balik. Gitu Setidaknya aja. usaha ya Pak Ya, ya? kayak usaha seperti itu. Terus cara Bapak memperbaiki nilai itu gimana sih Pak? Atau Bapak ada iming-imingnya atau gimana Pak? Sebenarnya saya tidak lulus mata kuliah itu beberapa kali ya. Beberapa Ya, kali. bukan yang sekali. Bahkan saya pernah dapat nilai F. Melewati. Beneran? Itu beneran? Ya, S2 saya dapat nilai F. Waduh. Karena waktu itu dosen saya kan beberapa profesor, saya tanya, Prof, mohon maaf selamat siang Prof, kenapa nilai saya F? Waktu itu kita nggak ada WA, kita tuh pakai email. Oh, email. Ya, beliau mengatakan begini,
saudara UTS-nya hanya mendapat 35. Jadi mohon maaf saudara, saya kasih nilai F. Saya nggak balas lagi. Saya nggak balas, saya nggak komplain, saya bilang terima kasih Prof. Saya ngulang mata kuliah Prof-nya, saya ikuti satu persatu secara detail. Jadi mata kuliah yang lain tetap saya ikuti, tapi lebih fokus ke mata kuliah itu. Apa sih kunci dari mata kuliah ini? Ternyata akhirnya lulus-lulusnya, iya menjelajah. Lulusnya minimal dapat B. Oh, minimal B dapat aja. Pada saat di ikut lagi sekali dapat B. Dari F ke B. Tapi Prof-nya kan nggak tahu karena banyak mahasiswanya. Oh, iya. Dia nggak tahu kalau misalkan mahasiswa itu saya. Tugas saya ikuti karena ternyata tugasnya sama. Tugas saya ikutin, UTS saya selesaikan dengan baik, ternyata dapat B. Karena belum sampai A juga sih. Oh, belum. Gitu. Terus teman-teman Bapak gimana nih nanggepin Bapak yang dapat nilai F nih? Ya mereka kalau mahasiswa kan ketawa aja. Oh, dapat F ya. Aduh, aku aku prihatin gitu aja kan. Nggak disemangatin, Pak? Nggak semangatin. Orang, nah kalau misalkan kuliah S2 sama S1 tuh bukan semangat yang paling penting. Uang kuliah. Oh, uang kuliah. Kalau makin lama uang kuliahnya, kan bayarnya makin lama juga. Iya. Kalau misalkan kita S2 nih, S2 saya kan 3 tahun nih. Iya. Kalau lumayan nih, lumayan per semesternya. Ini kan mikir nih, aduh, nggak lulus kan ambil mata kuliah semester berikutnya. Iya. Bayar lagi. Bayar gitu. lagi kan, bukan masalahnya yang lain, bayar lagi gitu. Bukan masalah semangat berarti nih, Bukan. masalah uang. Iya bener. Ini nomor Kalau satu misalkan uang. nih, saya waktu itu ini antara 6 sampai 7 juta karena beda-beda. Cukup Kalau besar ya Pak. iya, kalau biayanya. 7 juta ini saya pakai yang lain kan lumayan nih. Iya benar-benar. Pakai party gitu misalnya. Iya, artinya bener. Dulu zaman-zamannya party gitu ya, nongkrong sana sini gitu. Iya. Tahun 2016 itu kan masih boomingnya Sonrenalin. Kegiatan-kegiatan yang lain kan, benar. musik tuh masih banyak. Iya. Kan kayak misalnya pulang mau kemana nih gitu. Iya. Kita nongkrong dulu gitu. Nongkrong dulu. Misalnya harusnya hari ini bayar, ya sisihin dikit lah gitu. Akhirnya Biasa seminggu ada itu biasanya makannya 15.000, 10.000 dulu, 5.000 kumpulin buat akhir kumpulin dulu. minggu ya. Iya, Akhir buat pekan. party ya, Mas. Buat party. Untuk selanjutnya itu saat ini program pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan di SMK TI Global Jimbaran dan target kedepannya gimana nih Pak? Kalau saya melihatnya untuk sekarang kan masih full offline ya. Oh, Yang offline. pertama karena memang siswa kami di sana itu belum terlalu banyak di Jimbaran itu. Jadi kami itu ada beberapa full offline. Kedepannya saya mau itulah siswa datang itu tidak sesuai jam pelajaran. Oh berarti kayak gimana tuh Pak? Mereka tuh datang tuh memang ke sekolah tuh mereka untuk project. Pernah tahu startup? Nah startup ini saya ambil contoh. Coba tanyain anak-anak di sini. Oke. Selama mereka belajar, selama mereka di sini, senangan mana? Kalau dibilang misalkan ada deteksi kebahagiaan mana? Kayak gitu kan? Iya Pas iya. ada kebahagiaan bahwa mereka itu biar bebas. Iya. Tapi mereka punya tujuan untuk itu. Saya pengennya seperti itu. Kenapa? Karena ke depan sekolah SMK itu bukan hanya masuk seperti kita SMA. SMA kan datang belajar 8 jam saya karena SMA, Iya. sampai jam 3 sore, habis itu les, habis itu lulus kuliah lagi. Kalau SMA maunya baru datang dia udah ke lab, ada matematika belajar, mereka akan belajar matematika langsung ke gurunya. Iya. Bu, saya punya proyek kayak gini, saya ada materi matematika nih, boleh nggak dibantu hitungannya? Tuh boleh nggak saya minta bantuan untuk hitung ini atau bagaimana? Kan seperti itu Oh, maksudnya. langsung ya, berarti siswa itu belajar dari rumah dulu. Kalau misalnya udah dapet apa yang perlu ditanyakan, dia langsung bertanya. Bahkan ke sekolah pun bisa. Terus yang berikutnya misalkan dia dari sisi bahasa. Iya. Kita jangan pernah mengatakan bahwa saya bisa buat proyeknya tapi saya nggak bisa jual, itu udah saya rasa hal yang tidak hal rasa harus dirubah. Kenapa? Apapun proyek yang kita buat itu kan berguna, punya nilai jual. Iya benar. Misalkan kalau bermanfaat bagi orang lain ya iya, Pak ya. apapun yang kita buat kita harus jual. Goreng-goreng tahu di rumah jualan, kita harus jual nih. Berapa tahunya 1.000? Kok 1.000 kok nggak 500? 500 itu mangka. Iya. Lalu makanya 500 itu apa? 500 itu buat kebahagiaan. Nanti makannya tahunya harganya 1.000. 500 untuk mengenyangkan perut, 500-nya kebahagiaan. Itu kan Bahagia. cara kita untuk menjual. Bahagia, Nah, bahagia. bahagia menjual dengan bahagia. Dia ketawa dibeli juga 1.000. Kayak gitu. Sama juga dengan dia misalkan punya project. Iya. Kenapa nggak up di Instagram? Kenapa nggak up di YouTube? Kenapa Iya. nggak up misalkan di kemarin itu apa namanya Gosali itu apa namanya NFT? Oh,
Ya janganlah kita pikir dapat dolar dibeli, nggak usah. Yang penting tuh apakah ada yang respon nggak? Iya bener banget ya, Iya. ada yang minat gitu ya. Nggih. Coba misalkan di Instagram Nindya punya apa namanya karya di post, ada yang like, seneng nggak? Iya, seneng Itu banget kebahagiaan sih luar Pak. biasa loh. Iya. Kan Apalagi bahagia ya- orang beda-beda Iya, ya Pak apalagi ya. story ada yang Ya, story ada yang ngomenin- like gitu, ngomenin, terus nge-like kan akhirnya menjadi Iya. hal, oh ini kurang kita Iya. perlu perbaiki seperti langsung direvisi gitu ya, mungkin Ya, saya maunya dikomenin. seperti itu. Ya. Gitu. Itu aja Pak. Ya, Itu aja. ada lagi mau? Mau lagi? Ini dulu. Sekolah kita nih Pak ya, sekolah SMKTI. Iya, Kan ada 2 jenis kurikulum. iya. Kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Mm. Apakah Bapak pernah kerepotan atau mungkin kebingungan untuk menerapkan hal tersebut? Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak? Iya. Kan ada 2 kurikulum nih Benar. sekarang. Sekarang mungkin sama dengan di SMKT yang di Badung. Kami di Jimbaran itu yang untuk kelas 11 dan kelas 12 saat ini kurikulumnya masih ke-13. Iya. Lalu di kelas 10 itu sudah kurikulum Merdeka ya Pak ya. Hal yang paling pertama yang kita lakukan, apa perbedaannya? Iya, Itu yang akan perbedaannya. kita buat karena simpang siur ya. Ini Benar. bilang ini bilang itu. Kita udah ada di kanal YouTube platformnya, tapi kita nggak paham nih. Kita nggak paham, kita belajar pelan-pelan. Kalau orang bilangnya kan mandiri, belajar sendiri gitu. Iya. Ya memang nggak kayak gitu juga sih konsepnya kalau saya. Karena semua kurikulum itu ada standarisasi, ada proseduralnya, semuanya ada pakem-pakem template-nya. Jadi yang paling pertama itu yang lama kita pelajari di template kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kenapa dibuat seperti ini, ternyata kebetulan aja waktu di Stikom Bali tahun 2018 itu sudah menerapkan namanya Kampus Merdeka Belajar atau Merdeka Iya, Belajar Merdeka Kampus Belajar Merdeka. ya. Iya. Nah ternyata di sana itu saya ambil beberapa pakem-pakemnya. Memang tidak 100% bisa kita telisik karena jika di kampus itu otonomi kampus. Iya. Mereka punya kurikulum itu hanya kurikulumnya bebas mereka mau buat Iya. apa. Iya, benar-benar. Cara sistemnya, ujian yang nggak ikutin nasional. Tapi kalau SMK itu kita ngikutin. Kurikulum ya. Iya, jadi semuanya harus kita sesuaikan. Kita nggak bisa terlalu bebas kalau dari Iya. sisi administrasi. Nah, Benar-benar. bulan lalu saya sama dengan Pak Kepala, Iya. Pak Indra, itu ke Kudus. Oke, Kudus. Ya, kita ngobrol-ngobrol di sana. Ternyata apa yang kita pikirkan untuk ikut segala macam tuh iya dari sisi administrasi. Namun di dalamnya harusnya kita dari sekolah bisa otonomi. Iya. Anak itu mau apa sama TI Jimbaran sama TI Badung nggak bisa disamakan. Itu Iya, udah pasti nggak beda. bisa, Nggak pasti bisa. beda. Kalau Badung maunya apa, Jimbaran mau apa, kita nggak bisa samain. Jadi satu sama, saya rasa itu problem buat kita. Iya. Yang harusnya terjadi adalah kelebihan dari Badung, apa kelebihan dari Jimbaran sama-sama. Pas kita ketemu kita debat aja, Oh, debat kita sharing aja. pendapat. Iya, benar-benar. Karena Musyawarah misalkan ya, contoh Pak, ya? gini, Nin. Kalau di saya tuh ada pakemnya nggak? Ada. 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 Tapi kalau dari sisi penilaian kita nggak punya pakem. Iya, benar-benar. Misalkan gimana cara memblurkan, ini ada pakemnya. Iya. Terus goresan seperti apa, ada pakemnya. Tapi kalau misalkan dari sisi warna, pewarnaan, lalu penilaian nggak ada pakemnya. Iya, benar. Kayak gitu. Mulai dari segi penilaian pun berbeda-beda ya, Beda. Pak ya. Kesenangan orang beda-beda, maunya Iya. gini. Kita kan nggak bisa ngikutin, Pak Benar. ya. Saya ambil contoh ini dari sisi warna kan Bandung Iya. hijau. Iya, hijau. Nah kalau dari sisi logonya nggak ada hijau-hijaunya, Iya, nggak bener ada. kan? Nggak ada. Tapi kalau Biru, misalkan merah. ya kan dari sisi bagaimana tradisi berkembang dengan teknologi, ya mereka masuk. Iya. Karena benar, hijau itu benar. kan alam, Iya, alam itu hijau masuk alam. ke dalam proses. Nah kalau kami di Jimbaran itu kita pakai naga. Naga itu Naga. adalah dari sisi sistemnya adalah perkembangan. Kita baru 7 tahun, di sini baru 6 tahun ada perkembangan. Oh, perkembangan. Kita menggunakan istilah Amola Sabta Guna kemarin itu. Widih, 7 keren. kreativitas. Nah, kalau di sini ada Gota Fest kan seperti Gota itu. Fest, iya. Nah artinya adalah semua hal itu tidak boleh jadikan satu. Iya. Selera orang hari ulang beda-beda tahun ya, boleh Pak. sama, Iya. tapi konsep berbeda. Iya, harus beda, Pak Tidak ya. boleh sama. Punya Makanya ciri khas tersendiri ya, itulah Pak. IKM. Ya? Oh, IKM. Itulah IKM. Apakah kita misalnya ke Denpasar nih, ada kegiatan, wih bagus, ke Badung bagus, ke Jimbaran bagus. Kemudian sama nggak bisa. Nggak bisa. Ya, sama juga pembelajaran juga kayak gitu. Tapi sama-sama bagus ya, Pak. Nih, kalau ketemu yang kita lihat
Di sana pakai sistem apa, di sini pakai sistem apa, sana pakai sistem apa, mana yang bisa diadopsi, mana yang bisa dibuatkan template baru, seperti itu. Iya benar. Itu sih sebenarnya ya. Gitu. Sekarang udah selesai yang di Jimbaran? Kebetulan kita tanggal Acaranya? 11. Oh tanggal 11. Tanggal 11. Jadi kemarin itu kemarin seminggu lalu kita ada lomba eksternal. Lomba. Ya, ada futsal, ada tari margapati, ada dance juga, ada mewarnai untuk anak-anak. Oh gitu. Karena kita punya 7 kreativitas, jadinya ada budaya, ada seni tari, seni rupa, seni musik gitu kan. Lalu kemarin karena daerah Jimbaran itu adalah G20 area. Oh, jadi harusnya kemarin jalan dibatasin sehat ya, Pak, ya. Jalan sehat kami tunda, jalan sehatnya menjadi senam bersama, itu kesehatan rohaninya kami kemarin di sini. Jasmaninya. Hari ini kami ada seminar Oh, ada kesehatan seminar. mental sama alumni. Terus puncaknya tanggal 11. Tanggal 11. Ya, 11 tanggal 12 udah libur kita seminggu. Oh seminggu Karena nggak liburan. boleh ada kegiatan apapun di Jimbaran selama seminggu. Iya benar. Karena GWK itu kan masuk ke daerah kita itu nggak boleh ikut. Oh, gitu. Gitu. Hari ini kan tanggal 11 ya Pak. Berarti hari ini puncaknya? Hari ini tanggal 8 hari ini. 8 apa 11 sih? Tanggal 8. Oh 8. Nah, sorry. Nindya habis podcast, kita ke stand dulu. Ke stand dulu ya? berarti. Belum makan, Pak, Karena dari belum pagi. makan. Iya, harus ke stand dulu. Udah cukup lapar nih. Iya, cukup lapar ya. Bapak lapar juga. Ya, kalau lapar pasti ya. Sebelum kesini udah sarapan dulu Pak. Kebetulan sudah Oh, tadi. sudah. Ya, tapi kan memang kadang-kadang perut itu jadi apa namanya? Tertarik. Menari-nari setelah melihat ada aroma-aroma yang nikmat sekali. Bener seperti banget. itu. Apalagi baru digoreng gitu Pak ya. Iya, benar sekali. Maka nanti sebentar saya akan keliling-keliling di banyak sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Boleh. Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang generasi muda yang tertarik di bidang IT? Boleh dong Bapak ceritain sih. Baik, kalau misalkan tertarik bilang IT, sekarang semua udah tertarik bilang IT. Iya benar. Karena apa? Karena apa yang mereka buka semuanya sudah ada di sana. Contoh YouTube, apa sih yang mereka nggak dapat di YouTube? Apa sih yang mereka tidak? Semua dapat? mereka bisa dapetin Ya. ya Pak ya. Bahkan di Jimbaran sendiri, karena itu banyaknya hotel, orang IT masih sangat dibutuhkan Iya benar banget. dalam sisi apapun. Kalau misalkan anak-anak, adik-adik yang memang tertarik sekali bidang IT, ingat, sekarang itu pastikan IT yang mana mau Dicari ya Pak ya. digemari, Ya, digemari. harus dilakukan secara fokus. Contoh, Benar banget. di sana kan ada stand robotik. Iya robotik. Ya, robot Kota itu kan baru. ada embedded system, namanya sistem benam. Iya iya. Ada elektronya, ada juga aplikasinya. Pelajari ini aja. Pelajarin aja ya Pak Iya. ya. Yang rasa dengan mempelajari dengan fokus bisa. Contoh RPL misalkan. RPL misalkan mau buat apa, website, aplikasi ke website. Yang dipelajari buat websitenya aja enggak sih. Enggak. Kita pelajari CEO-nya. Iya, Kita benar pelajari banget. cara kita untuk menjual karya kita. Kita juga pelajari bagaimana caranya agar ilmu ini bermanfaat. Bahwa ingat dalam sebuah proses hidup, satu, kita boleh banyak belajar. Dua, ingat berbagi. Iya. Ya, dan tiga, saya bilang sama diri saya bahwa apapun yang kita pelajari itu mahal. Iya benar banget. Iya, dan semuanya memang ada bayarannya. Iya. Entah itu dari sisi nominal uang Iya. ataupun dari sisi pengorbanan kita. Iya. Itu ingat banget. Mengorbankan waktu Pak ya, Benar. waktu luang gitu ya. Ini contoh begini. Kebetulan kan saya udah berkeluarga, Iya. ada istrinya baru satu, Istrinya baru dua. satu. Ya. Istrinya Mau satu, nambah anaknya lagi udah nih, dua gitu kan. Jadi sebenarnya pada saat kita akan mempelajari sesuatu, Iya. kita akan berkurang waktu kita dengan anak. Iya benar banget Ya nggak? Pak. Jadi korban itu kan besar ya. Iya. Kita harus bayar pengorbanan itu dengan apa? Dan kita mainan sama anak. Dengan orang-orang terdekat. Dengan gitu, terdekat. Pak, ya. Kita pada saat permainan sama mereka, kita harus mengorbankan apa? Pikiran kita untuk mencapai nih hati. Iya. Contoh nih, kalau saya mau ke sini, kalau saya berpikir ini macet, ini ada lubang, jalannya nggak sampai Iya, sini. iya benar-benar di sini ya. Iya. Ya, di perempatan ya Pak ya. Tapi kalau Coba. misalkan mau sekali jalan, udah saya mau jalan sana, mau coba berbagi sama teman-teman, jalan. Ada niat Pak ya. Ada niat, Kalau nggak ada niat mungkin nggak bakal jadi. nggak bakal jadi. Sesuai mood dulu. Iya, karena Bener kan? kalau ini kita pakai selalu memutuskan sesuatu logis. Nggak bisa. Ya, tapi Harus- kalau misalkan menjalankan sesuatu, karena kan nggak enakan, itu adalah salah satu
pemicu penyakit mental. Iya benar Pak, Iya benar nggak? Pak. Anak-anak Kayak juga apa-apa gitu. nggak enak gitu. Aduh, Iya. jangan deh gitu. Itu akhirnya terjadi, coba pakai ini, aku mau ke sana, udah nggak usah pikirin yang sebelahnya. Iya. Kita ngorbanin Kita teman-teman fokus sebelah. satu itu aja Satu dulu aja, ya. pasti akan berjalan, fokus tujuannya. Oke. Untuk terakhir nih pertanyaannya ya. Karena kelihatan muka Bapak yang cukup Udah mau ini ya. udah siap-siap beranjak dari kursi ini nih Pak ya. Tenang aja. Oke, pertanyaan terakhir nih Bapak. Harapan kedepannya untuk perkembangan SMKTI Global Jimbaran. Nggak salah nyebut lagi nih Pak. Nggak salah Boleh, nyebut. saya umum aja ya. Oh iya, umum aja. SMKTI Bali Global yang ada di Bali ada 7 kan. Iya. Yang pertama, kita sudah berada pada track yang tepat. Jadinya kalau mau jalan terus lurus, itu akan menjadi hal yang baik ke depannya. Umur sekolah boleh muda, tapi prestasi sekolah harus Meningkat ya, Pak, Ya, kalau misalkan saya di Jimbaran, saya katakan kepada anak bahwa tujuanmu ke situ untuk apa? Kalau untuk mencari ijazah 3 tahun aja tanpa ngapa-ngapain dapat ijazah. Tapi kalau ingin selain mendapat ijazah tapi punya makna dalam diri kita selama 3 tahun, ya kesini dan berkaryalah. Apa yang ingin kalian dapatkan di sini. Bagaimana? Menciptakan sesuatu yang baru ya Pak ya, bagi diri sendiri Bener, gitu. baru dalam artian lah bagaimana cara kita untuk membangun sesuatu. Iya benar-benar. Di Jimbaran ini contohnya, kebetulan kan kita terima kasih sudah diberikan tempat untuk kita buka stand. Iya. Itu anak-anak kami itu buat sensor dari apa namanya sampah menggunakan sensor. Kalau podcast tuh nggak boleh formal. Oh iya benar. Iya, kalau formal tuh lari, kalau formal tuh upacara bendera. Iya. Harus tegang gitu ya Pak ya. Harus santai. Kalau misalkan kita podcast tuh santai, karena kita ngobrol, podcast kan bagaimana kita ngobrol gitu. Ngobrol sama ini ya Pak ya. Iya, Teman-teman terdekat. berbagi segala macam. Oke. Itu kira-kira yang buat dari jurusan apa Pak? TKJ kebetulan. Oh TKJ. Ya. Kira-kira ada siswanya nggak di sini? Yang buat? Ada siswanya juga, ada tim gurunya ada 1. Oh ada gurunya. Ya, sih. mudah-mudahan ini kan tadi ternyata di Bandung juga ada robotik udah lama juga. Iya. Siapa tahu ada kolaborasi. Oh iya, Kan ya, Pak, iya, karena kan sekarang itu kompetisi itu oke, tapi sinergisitas sama kolaborasi itu juga salah satu cara untuk bisa ngembangin sekolah. Gitu. Itu udah tersebar luas apa masih di SMKTI Jimbaran aja Pak? Karena itu baru prototype, jadi Oh, kami udah. belum bisa Prototype ya. prototype. Sesuatu yang baru kita ini. Bener banget, keren sih Pak bisa menciptakan sebuah gitu ya tempat Iya, sampah. mungkin memang Apalagi- sebenarnya SMK kayak gitu. Kita mereka. Iya, ciptain hal baru ya Ya. Pak ya. Biar dia nggak rugi ke jurusan Pak ya. Benar sekali. Oke, itu dia pertanyaan terakhir nih Pak ya. Udah terakhir itu. Ya. Udah selesai. Udah terakhir banget nih. Udah. Oke, itu dia perbincangan kita tadi tentang SMKTI Bali Jimbaran. Sahabat Globality. Boleh nggak sebelum tutup saya mau nyanyi dikit untuk boleh, SMKTI? boleh nyanyi. Tadi saya lihat mami saya Bu Swan Dewi Oh, Bu Swan Dewi. nyanyinya keren banget. Saya nggak mau kalah dong, karena Kalah. beliau yang ngajarin saya untuk bernyanyi, narik nafas gimana, mengeluarkan suaranya Iya bagaimana. benar. Saya juga satu padus sama Ibu. Satu padus ya? Iya. Oh, Dinda suka nyanyi juga. Suka. Baik, tapi Kebetulan itu mengisi waktu luang Pak. Mengisi ketika luang. kalau misalnya kan ada nih codingan action script Pak ya. codingan Iya. action script. Kalau misalnya Action nggak, script ya. nggak mau jalan apa ya? Nyanyi. Nyanyi gitu. Oke. Sambil ngerjain enjoy gitu. Oke. Mau dia jalan Pak? Oh, artinya memang ininya mungkin ini kita udah penuh kayaknya. Ya benar. Penuh, jadi kita Sudah isi dengan capek banget Pak ya. Bapaknya mau nyanyi? nyanyi dikit aja deh. Mungkin ini saya ucapkan selamat ulang tahun Iya, selamat untuk ulang SMKTI Bali Global Bandung yang ke-6. 6 Pak. Biasanya saya rutin ke sini. Sebelum pandemi itu rutin ke sini dan ini ke-6 kalinya. Sebelum-sebelumnya juga sempat ke sini. Terakhir pandemi 2 kali nggak ke sini. 2019 waktu di sini saya juga ke sini. Karena juga. dibatesin Pak Ya, ya. waktu Jadi kita dibatesin. nggak bisa bebas Nggak gitu bisa ya Pak datang ya. ya. Boleh Pak nyanyi? Tadi ini satu lagu, kan lagu sih kutipan lagu. Oke, kutipan lagu guys ini. Swastiwanti warsa
Swastiwanti, swastiwanti, swastiwanti warsa. Mogi santi ring kahuripan, mogi dirgayusa, globality Badung berjaya, dumugi selalu sukses. Selamat ulang tahun untuk SMK TI Badung yang ke-6. Semoga sukses, jaya, jaya, dan jaya selalu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak sudah Terima kasih, menyempatkan Nindya. waktunya. Apalagi khususnya dapat lagu nih ya. Buatan sendiri Pak Oh atau enggak, dibantu? itu punyanya. Gini salah satu musik rock yang saya gemari. Kalau Bali itu saya suka lolot. Oh gitu. Kira-kira boleh dong kasih tahu, spill dikit aja bintang tamu yang diundang di TI Jimbaran, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Nindya sudah ikutin Instagram kita nggak? Belum Pak, kebetulan belum. Kita ikutin Instagram SMK TI Oh, Bali iya, Global bagus Jimbaran ya. sekali. Ya, jadi SMK TI Bali Global Jimbaran. Kalau kita di sana tuh bukan globality, kita tuh Stibajra. Stibajra. Iya, Stibajra. Jadi sebelum 2020 saya di sana memang sudah namanya Stibajra. SMK TI Bali Global Jimbaran. Jadi kalau misalkan ada adik-adik yang berkenan ke sana untuk nonton, silakan. Jadi kami ada 2 bintang tamu, Bali juga. Widih. Nggak kalah sama di sini ya. Saya udah tahu sih. Oh, udah dikasih tahu ya. Boleh kasih tahu, tapi nggak boleh kasih tahu yang lain katanya. Oh, gitu. Tapi kan saya bilang gini, Jadi rahasia ya Pak ya. Iya, kan tanggal 14 kan? Iya, Tanggal 14. Kita tanggal 11, tapi kita acaranya malam karena kita bertajuk malam apresiasi. Oh gitu. Ya, jadi ada 2 bintang tamu yang nanti mungkin diikuti aja Instagramnya ya. Jadi kalau saya ngomong di sini, nanti live ini ya? Enggak? Enggak ya? Kami ada 2 bintang tamu, satu dari mungkin ini Bapak mau spill. boleh. Boleh. Memang dua-duanya adalah mereka dari band. Oke. Dan dua-duanya adalah band yang memang saat ini lagi up. Tapi mereka datangnya solo. Oh solo. Ada satu aliran rock alternatif dan satu pop, pokoknya akustik dua-duanya. Ada 2. Gak mau disebutin nih namanya. Ada dari Oh boleh guys, boleh. boleh. Boleh nggak? Boleh nih. Boleh. Kalau kepala sekolah bilang boleh, berarti boleh nih. Atau nanti aja deh. Nanti aja. Masih dirahasiakan. Nanti rasanya pimpinan. Soalnya belum up ini, belum up. Jadi kita Oke, kalau oke. misalkan sudah nanti, aduh kita sama-sama. Oke, disimpan aja Pak ya. Bisa nanti dicek aja. Oh, oke. Nanti boleh kok nanti kan di apa namanya podcastnya Iya. di sini dibawahin di Instagram kita Instagram kan. TI Jimbaran ya. Iya. Oke. Itu aja yang bisa saya tanyakan ya Pak ya. Makasih banget Nindya. Wah. Luar biasa. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak siapa? Bapak Nara. Bapak Nara. Bapak Nara. Kalau Instagram saya Narayana Yanti. Boleh. Promote ya Pak, promote Selamat IG. boleh. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and share video-video SMK TI Bali Global Badung. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Nindya. Selamat siang Pak ya. Selamat siang, semangat pagi selalu. Semangat pagi selalu. Gota Fest Jaya gitu ya? Iya. Gitu. Boleh. Oke. Ayo Pak, Gota Fest Jaya. Nindya saya gitu. kan gitu Jaya Oke. aja. Gota Fest Jaya. Terima kasih. Oke. Pasti Badung. Podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.